Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di lobby dan masih bersama teman-teman dari Erlangga Calisthenics dan juga Sidoarjo Street Workout. Terakhir tadi saya tanya kalau untuk setiap kalian latihan itu, setiap orang melakukan latihan sesuai kebutuhan masing-masing atau ada yang bertindak sebagai personal trainernya, istilahnya kalau di tempat kebugaran kan pasti ada yang memantau kebutuhan latihan kalian seperti ini gitu. Kalau dari Erlangga Calisthenics? Ada, jadi orang-orang yang sudah lama itu bertindak sebagai istilahnya trainernya. Jadi menyiapkan menu-menu yang harus dilakukan pada hari ini itu apa saja. Gitu ya? Ya. Kalau dari Sidoarjo Street Workout ada yang istilahnya sudah senior nih gitu. Jadi intinya kita latihan bersama di situ, tetap ada yang tetap sama seperti zaman Erlangga. Untuk yang berpengalaman kita memantau yang baru masuk, tapi kita tetap latihan bersama, saling berbagi ilmu gitu. Kalau ingin bergabung dengan kalian ini harus kemana? Kalau Erlangga Calisthenics harus kemana kalau mau gabung? Pas kalian latihan datang terus ujuk-ujuk aku pengen jadi bagian dari Erlangga Calisthenics, coba dong saya kasih latihan kayak gimana sih gitu. Ya, gitu juga boleh. Oke. Atau kalau malu biasanya menghubungi dulu. Oke. Ada sosial medianya nggak? Di Facebook ada, jadi Facebook aja. Erlangga Calisthenics, atau di Twitter @Erlangga Calisthenics ya. Kalau di Sidoarjo langsung datang aja atau gimana? Bisa langsung datang, bisa. Kan kita latihannya di tempatnya agak terbuka gitu ya. Di tempat biasanya kan kalau minggu itu orang banyak jalan juga. Kadang tahu ada beberapa anggota kita yang latihan juga kalau minggu pagi juga. Jadi kadang beda tempat gitu. Karena kita beda latihannya di mana gitu. Kalau olahraga yang kalian lakukan ini kan memanfaatkan fasilitas yang ada gitu ya. Seperti tadi ada gerakan seperti bendera kayak gitu. Sempat ada yang mendengar perkataannya, iki olahraga apa sih gitu. Bisa ada kayak gitu nggak? Ada nggak yang sempat masuk ke telinga kalian dengar, ini anak-anak ini olahraga apaan sih gitu? Ada malah yang kayak gitu, malah yang bikin orang itu kayak penasaran gitu, tertarik. Penasaran? Iya, jadi mereka itu tanya-tanya dulu, habis itu nanya malah gitu ya? ada yang bisa gabung juga gitu, tertarik. Kalau selama ini menurut kalian fasilitas yang sudah ada di Sidoarjo maupun Surabaya untuk menunjang kegiatan kalian ini sudah cukup maksimal atau masih ada yang beberapa yang tidak dimiliki di Sidoarjo maupun Surabaya? Kalau di Surabaya sih, kalau misalkan kita pandai-pandai mengeksplor tempat, itu pasti ada semuanya. Tapi di satu tempat belum tentu ada semuanya. Jadi misalkan untuk tempat pull up ada, tapi untuk tempat dips paralel gini nggak ada. Itu ada, atau misalkan tempat pull up-nya malah nggak ada. Jadi pada suatu tempat itu kita harus pandai-pandai apa sih yang harus kita lakukan di situ. Nah, itulah street workout. Jadi pencarian kalian ini khususnya yang di Surabaya ini ketemunya baru beberapa tempat itu tadi? Iya. Oke. Kalau di Sidoarjo apa yang kalian rasakan setiap kali latihan? Apakah fasilitas yang di Sidoarjo ini sudah cukup mendukung kegiatan street workout kalian ini atau dirasa masih ada banyak yang kurang begitu? Jadi kita sebenarnya butuh taman untuk khusus latihan street workout. Jadi tetap ada tempat yang belum ada fasilitas yang kita inginkan. Di satu tempat ada, jadi terpisah gitu. Jadi intinya kita mau tersentral gitu ya? Tersentral gitu. Satu taman khusus untuk street workout, jadi lengkap alatnya. Mungkin ini sama juga ya seperti yang dialami teman-teman dari Erlangga, pengen ada satu tempat yang khusus begitu ya? Iya. Oke. Kalau latihan-latihan seperti yang sudah kalian lakukan selama ini, sempat ada yang mengalami cedera atau apa gitu nggak? Gideon bisa ngasih? Kalau cedera sih saya nggak pernah, cuma waktu kapan dari sempat latihan saya skin the cat seperti yang puter tadi yang ada kayak kaki yang menggelantung gitu, sempat jatuh karena saya memaksakan udah nggak kuat, tapi saya paksa jadi otomatis kan tangannya udah nggak kuat lagi di bar. Itu saya jatuh tapi nggak sampai cedera karena saya jatuhnya kan saya paskan di punggungnya biar nggak sampai sakit gimana gitu juga. Oke. Gitu. Sejauh ini tidak ada kejadian accident begitu di Sidoarjo Street Workout setelah mengikuti latihan-latihan di kadang kalau latihannya kita lagi semangatnya gitu, kadang kecapean gitu dah. Iya. Jadi memang harus pengendalian diri masing-masing harus tahu ya batasannya seperti apa ya. Oke.
Kalau berbicara soal street workout ini kan ada federasinya internasional ya. Bisa diceritakan nggak? Ini sebenarnya kalian di Surabaya dan Sidoarjo ini pengen nggak suatu saat gitu punya impian ada pertandingan seperti yang dilakukan di, kalau dari artikel saya ada beberapa kota di Moskow, Madrid, New York begitu. Ya, jadi kalau di Indonesia ini ada namanya SWID atau Street Workout Indonesia. Jadi kebetulan ini nanti sekitar kalau tidak Oktober ya. Oktober itu ada gathering seluruh Indonesia di mana itu? Summarecon, Jakarta, Tangerang. Jadi di situ ada perkumpulan gathering kumpul. Nah, di situ nanti juga sekaligus membicarakan untuk pertandingan yang akan diadakan di Malaysia kalau nggak salah. Jadi atlet-atlet siapa saja yang dari Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Oh gitu ya? Ya. Oke. Sidoarjo sempat dengar ini, kegiatan ini? Ya, sama seperti Surabaya, kita juga mendengar adanya event tersebut di Tangerang. Ya. Terus nanti rencananya akan semuanya ke sana atau perwakilan atau bagaimana? Kalau masalah itu kita nanti rundingan dengan anggota kami atau dengan Airlangga juga. Kalau komunitas kalian ini ada semacam kegiatan di luar latihannya tidak sih? Maksudnya seperti kegiatan sosial begitu. Kalau dari Erlangga Calisthenics ada tidak? Satu momen khusus gitu yang difokuskan untuk kegiatan sosial gitu. Ya. Nggak cuma latihan melulu gitu. Ada sih. Jadi waktu itu kebetulan waktu sumbangan untuk Gunung Kelut. Jadi kita bukan hanya Erlangga Calisthenics juga sih. Jadi beberapa komunitas olahraga di Surabaya membicarakan itu gimana sih kita nanti mau mengumpulkan uang sumbangan untuk Gunung Kelut. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan Rp1.000 untuk 10 push up. Jadi jadi Rp1.000 yang disumbangkan akan kami ganti dengan 10 push up. Pada saat itu terkumpul berapa donasi yang? Donasinya sekitar 200.000 lebih. 200.000 lebih ya? Iya. Dan kalian menggantinya dengan sekitar 2.000 lebih. 2.000 lebih push up. Oke. Kalau dari Sidoarjo sempat ada kegiatan mungkin di luar latihan yang lebih ke masyarakat sekitar gitu? Apa? Ya, jadi selama ini kita baru mulai latihan ini dan belum ada latihan itu. Jadi anggotanya kita masih belum terkumpul semua. Oke. Kalau melihat respon dari lingkungan begitu ya dengan aktivitas kalian ini, responnya bagaimana sampai dengan saat ini? Perjalanan dari 2013, apakah semakin banyak yang tertarik dan menilai ini kegiatan positif dan ingin bergabung, atau masih banyak juga yang melihat kegiatan kalian ini paling cuman lifestyle doang gitu? Bagaimana? Kalau jumlah anggota sih agak sedikit naik turun. Jadi dari dulu sampai sekarang ya naik ya turun gitu ya. Ya tapi sekarang sudah lumayan naik gitu. Sudah stabil lah sekarang ya. Di angka berapa, 50-an ya? Sekitar 23. Kalau dari Sidoarjo sampai dengan saat ini? Jadi minat orang-orang yang melihat itu semakin bertambah untuk olahraga. Jadi minatnya lebih sering olahraga, meskipun bukan olahraga calisthenics, tapi melihat kita tertarik juga mencoba alat pull up. Anak-anak dewasa juga mencoba, meskipun tidak bergabung. Oke. Terakhir, saya minta masing-masing dari kalian coba kasih satu testimoni akhir untuk memperkenalkan street workout ini kepada mungkin yang ingin gabung dengan kalian tuh bagaimana, dan apa sih hal positif yang bisa didapatkan dengan calisthenics ini. Dari Erlangga dulu. Apa ya? Mungkin ngajak ternyata kalau memang untuk bisa mendapatkan tubuh bagus itu tidak hanya dengan mengkonsumsi susu yang bikin badan gede atau apa gitu. Ternyata dengan alat-alat yang ada itu kita juga bisa dapat tubuh yang ideal, atau bagaimana dari Erlangga Calisthenics? Six pack kok harus bayar. Nah itu testimoni ya, six pack kok harus bayar gitu ya. Jadi ini satu bukti bahwa untuk mendapatkan six pack itu bisa dengan gratis gitu ya. Bisa dengan gratis. Okay. Cuma niat. Testimoni terakhir dari Sidoarjo Street Workout. Kalau aku sendiri sih, dulu aku
masih kuliah dulu badan kurus gitu. Cuman habis tahu kalistenik udah mulai memperbaiki pola makan juga, terus sekaligus olahraga. Sekarang dari 50 sampai 58 sekarang malah udah tambah berat badan juga. Jadi intinya untuk bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal ini ada opsi lain ya yang bisa teman-teman tawarkan dengan street workout ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami. Salam untuk teman-teman Sidoarjo Street Workout dan juga Erlangga Calisthenics. Dan ini adalah akhir dari lobby pada malam hari ini. Dan kita ketemu lagi di lobby episode berikutnya tentunya dengan topik yang menarik lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk Skyline Furniture untuk supportnya. Sampai ketemu lagi di lobby episode berikutnya. Saya Didi Rawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.